Tata tertib penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test atau CAT BKN. Pertama, peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai, dan atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh setiap instansi. Lalu, panitia instansi memeriksa kelengkapan dokumen peserta. Kedua, peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis kecuali pensil kayu, dan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya. Selanjutnya, panitia akan melakukan body checking. Ketiga, peserta diwajibkan untuk membawa kartu KTP elektronik asli atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kartu ujian. Panitia instansi akan memberikan PIN registrasi sebelum ujian dimulai. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 menit sebelum ujian dimulai. Setelah mendapat PIN registrasi, peserta menunggu di ruang steril, kemudian akan diarahkan menuju ruang ujian. Peserta harus sesuai dengan foto yang tertera pada kartu peserta dan dokumen identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk pelaksanaan seleksi di luar negeri, peserta dapat membawa paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri, serta kartu ujian. Selama ujian berlangsung, dilarang untuk keluar ruangan tanpa izin dari panitia. Dilarang berbicara ke sesama peserta. Dilarang menerima atau memberi sesuatu dari atau ke peserta lain tanpa izin dari panitia. Serta dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam ruang ujian. Peserta yang sudah selesai dapat meninggalkan ruang ujian dengan tertib. Nilai ujian dapat dilihat secara langsung melalui kanal YouTube Official CAT BKN. Selamat datang pada video petunjuk teknis seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024. Petunjuk teknis ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024, Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 320, 321, 322, dan 344 tahun 2024. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian para peserta saat pelaksanaan seleksi. Bila terjadi masalah pada komputer, angkat tangan tanpa bersuara. Peserta yang sudah selesai ujian, silakan mencatat nilai di balik kartu ujian, kemudian diharuskan meminta izin kepada petugas terlebih dahulu apabila akan meninggalkan ruangan. Kertas coretan dibawa keluar ruangan dan dibuang ke dalam tempat yang telah disediakan. Jika bertindak curang, peserta akan didiskualifikasi dan ditindak secara hukum yang berlaku. Peserta disarankan langsung pulang dan tidak berkerumun. Nilai dapat dilihat melalui streaming video secara daring di akun YouTube Official CAT BKN. Jika browser muncul notifikasi reload atau berwarna putih atau blur, maka peserta harus menutup browser dan waktu pengerjaan ujian otomatis berhenti. Peserta dapat login kembali sesuai dengan arahan petugas CAT. Jawaban soal yang telah diselesaikan otomatis akan tersimpan atau tidak hilang, sehingga peserta dapat melanjutkan mengerjakan soal yang tersisa.
waktu pengerjaan soal tidak akan berkurang. Waktu secara otomatis akan dimulai dengan waktu yang sama saat terjadi kendala. Jika terdapat ketidaksesuaian waktu, peserta dapat melapor ke petugas. Peserta diharapkan bersabar karena waktu ujian tidak akan berkurang sebelum peserta mengklik tombol mulai ujian. Seleksi kompetensi dasar CPNS terdiri atas 3 subtes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Tes wawasan kebangsaan bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Tes intelijensia umum bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 3 aspek. Di antaranya, kemampuan verbal meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Kemampuan numerik meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, serta soal cerita. Dan kemampuan figural meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Sedangkan tes karakteristik pribadi bertujuan menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Tes wawasan kebangsaan terdiri atas 30 butir soal dengan bobot jawaban benar bernilai 5, sedangkan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0. Kemudian, untuk tes intelijensia umum terdiri atas 35 butir soal dengan bobot jawaban benar bernilai 5, sedangkan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0. Tes karakteristik pribadi terdiri atas 45 butir soal dengan bobot jawaban paling tinggi bernilai 5 dan paling rendah bernilai 1. Untuk soal yang tidak dijawab bernilai 0. Total butir soal seleksi kompetensi dasar adalah 110 soal dengan waktu pelaksanaan selama 100 menit. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024 diatur dalam Keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 tahun 2024 dengan detail sebagai berikut. Bagi peserta umum dan putra-putri Kalimantan, nilai ambang batas untuk subtes tes wawasan kebangsaan adalah 65, dengan nilai kumulatif tertinggi adalah 150. Nilai ambang batas untuk subtes tes intelijensia umum adalah 80, dengan nilai kumulatif tertinggi adalah 175. Nilai ambang batas untuk subtes tes karakteristik pribadi adalah 166 dengan nilai kumulatif tertinggi adalah 225. Terdapat pengecualian untuk nilai ambang batas bagi peserta lulusan terbaik atau kumlot, diaspora, penyandang disabilitas, dan putra-putri Papua, putra-putri daerah tertinggal dengan detail sebagai berikut. Bagi peserta lulusan terbaik atau kumlot dan khusus diaspora, nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar paling rendah adalah 311 dan nilai tes intelijensia umum paling rendah adalah 85. Bagi peserta penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dan putra-putri daerah tertinggal dengan nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar paling rendah adalah 286 dan nilai tes intelijensia umum paling rendah adalah 60. Petunjuk pengerjaan ujian menggunakan metode CAT-BKN. Sebelum memulai mengerjakan soal, peserta harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pastikan web kamera aktif. Kedua, input data yang terdiri dari NIK, nomor peserta, PIN peserta, dan PIN sesi. Lalu klik tombol masuk pada laman login. Jangan lupa membaca syarat dan ketentuan yang terdapat pada laman login, lalu klik tombol ya untuk memulai mengerjakan soal seleksi.
Setelah berhasil login, akan tampil halaman data diri. Silakan periksa kembali data diri Anda. Apabila sudah sesuai, klik mulai ujian. Soal berbentuk pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Pada bagian kiri halaman soal, terdapat panel nomor soal. Soal yang sudah terjawab ditandai dengan kotak soal berwarna hijau. Sedangkan soal yang belum terjawab ditandai dengan kotak soal berwarna merah. Informasi sisa waktu ujian dapat dilihat pada pojok kanan atas halaman soal. Untuk menjawab soal, silakan arahkan kursor pada posisi pilihan jawaban, kemudian jawaban dipilih dengan cara mengklik pada jawaban tersebut, lalu klik tombol simpan dan lanjutkan. Jika belum yakin, klik lewatkan dan dapat dilanjutkan menjawab soal lain. Jika peserta sudah selesai menjawab semua soal dan ingin mengakhiri ujian, klik tombol selesai. Selanjutnya, akan tampil pesan dan jika dijawab ya, maka peserta dinyatakan selesai mengikuti ujian. Terima kasih dan semoga sukses. Petunjuk teknis penggunaan aplikasi Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Computer Assisted Test atau CAT-BKN didesain semudah mungkin sehingga peserta dipastikan dapat mengoperasikannya. Sebelum login ke aplikasi, pastikan web kamera aktif. Pada halaman login, silakan mengisi nomor induk kependudukan atau NIK, nomor peserta, PIN peserta, dan PIN sesi. Setelah semua data terisi, selanjutnya klik login. Baca syarat dan ketentuan, kemudian klik ya, dan akan tampil halaman data peserta. Silakan periksa data Anda, terutama NIK, nomor peserta, dan nama peserta. Apabila data peserta sudah sesuai, silakan klik mulai ujian. Setelah klik mulai ujian, akan tampil halaman soal. Soal berbentuk pilihan ganda. Untuk menjawab soal, arahkan kursor pada posisi pilihan jawaban, kemudian pilih dengan cara mengklik pada jawaban tersebut. Selanjutnya, klik simpan dan lanjutkan jika yakin dengan pilihan jawaban. Namun, jika masih ragu-ragu, silahkan klik lewatkan dan akan berpindah pada soal berikutnya. Di bagian kanan atas halaman soal, terdapat informasi sisa waktu ujian. Di bagian kiri, terdapat informasi soal berbentuk kotak-kotak yang melambangkan nomor soal. Kotak berwarna hijau artinya soal sudah dijawab, sedangkan kotak berwarna merah artinya soal belum dijawab. Anda dapat mengubah jawaban atau menjawab soal yang telah dilewatkan dengan cara klik pada kotak sesuai dengan nomor soal yang ingin diubah, kemudian soal akan muncul. Silahkan mengganti jawaban, lalu klik simpan dan lanjutkan. Jika semua soal sudah dijawab, maka akan kembali ke soal nomor 1. Apabila peserta sudah menjawab semua soal dan ingin mengakhiri ujian, silakan klik tombol selesai dan akan tampil pesan apakah Anda yakin akan mengakhiri ujian. Jika dijawab ya, maka peserta dinyatakan selesai mengikuti ujian dan muncul halaman kuesioner. Jika dijawab tidak, akan kembali ke halaman soal
dengan catatan apabila waktu masih tersedia. Jika waktu sudah habis, maka halaman soal akan menutup secara otomatis dan langsung muncul halaman kuesioner. Silakan mengisi kuesioner terlebih dahulu, setelah itu akan tampil halaman skor ujian Anda. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan semoga sukses.